Masih bersama dengan saya Daud Antonius, dan pada video kali ini materi kita akan fokus pada apa itu grafoterapi, bagaimana sejarah serta perkembangannya sebagai tools terapi. Selain itu, Anda juga akan diperkenalkan pada 7 psikodinamika symptoms atau penyebab timbulnya suatu masalah secara psikologis. Pada dasarnya grafoterapi adalah teknik terapi melalui aktivitas menulis atau tulisan tangan untuk mendapatkan perubahan yang spesifik yang dapat memperbaiki karakter atau sifat dari seseorang. Teknik ini juga mengkombinasikan prinsip-prinsip dalam neurologi atau ilmu syaraf dan psikologi atau ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Grafoterapi pertama kali diperkenalkan oleh Edgar Berillon, psikiater atau ahli kedokteran jiwa dari Prancis, dan ia mengungkapkan atau mengatakan bahwa latihan menulis dapat mengubah perilaku pada pasien dan klien yang dia tangani. Selanjutnya, berbagai ahli juga melakukan penelitian terhadap grafik psikoterapi dan mengungkap bahwa grafoterapi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pada klien mereka. Masalah yang dapat diatasi dalam grafoterapi adalah masalah perasaan tidak aman, kemudian ada kegelisahan, ketakutan, depresi, dan kurang konsentrasi. Grafoterapi juga telah digunakan di Jerman dan sukses dalam clinical setting untuk pasien dengan masalah tidak nafsu makan, kesulitan belajar, sering ngompol, dan juga masalah lainnya. Teknik grafoterapi didasarkan pada hubungan antara pikiran sadar atau conscious mind dengan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Dan karena tulisan tangan berasal dari pikiran bawah sadar, maka tulisan tangan secara khusus adalah jalan masuk untuk mengubah belief system atau program pikiran yang kurang tepat. Pikiran bawah sadar adalah tempat bagi nilai, keyakinan, kebiasaan, dan juga emosi. Di dalamnya juga ada ingatan kita, ketidaksadaran kolektif, dan juga hal-hal yang sering tidak bisa kita akses oleh kesadaran kita. Pada dasarnya menulis merupakan serangkaian kegiatan, gerakan yang kompleks, yang melibatkan tidak hanya tangan, tapi juga otot, syaraf, dan juga otak. Karena itulah ketika kita menulis, tanpa sadar kita juga sedang menuangkan keadaan fisik kita, mental maupun emosional. Jadi seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, gerakan pada saat menulis merupakan perwujudan dari proses gerakan refleks otot halus kita, atau biasa disebut sebagai idiomotor respon. Contoh dari idiomotor respon adalah ketika kita gemetar ketika mengalami emosi ketakutan, atau gerakan pendulum atau bandul yang otomatis bergerak padahal tidak kita gerakan, mengikuti apa yang kita pikirkan. Atau Anda mungkin pernah main ouija atau jalangkung. Jika dijelaskan secara ilmiah, fenomena gerakan kita dalam permainan ini merupakan bagian dari idiomotor respon kita. Oh my God. Oh. Paranormal expert Mark Edward is helping these volunteers use a Ouija board to reach out to the spirit world. Grandpa, are you happy? And now this woman seems to be in a deep supernatural conversation with her deceased grandfather. Yes. That's good. Grandpa is happy. Are you starting to believe? Or do you need more proof? I think you should ask him a question. Something that only he would know. We assure you, these volunteers have no prior knowledge of this experiment. Grandpa, what's your favorite musical? Oh my gosh, Phantom of the Opera. Phantom P. Oh, I would always play that on the piano for him. Could just the letter P really mean the spirits are spelling out Phantom of the Opera? So now how do you feel? I don't know, it almost makes me want to cry. I'm happy that Aw. he's happy. I'm a believer. More now More than now. before? Yeah, I doubted a little bit at the beginning, but after doing it and experiencing it, there's no way I can doubt it now, I think. At this point, we could easily let these people leave convinced they contacted the spirit world. No way you can doubt it. I don't think so, no. But for our final test, we're going to have the group reach out again, only this time with a little twist. What I have here are some blindfolds. Okay. Surely blindfolding our participants won't make a difference to the spirits. Okay. Or will it? I'm going to place the planchette in the center of the table. Now is going to be the moment of truth. Spirits, can you speak to us? Are you there? Right there? Kendall's grandpa, show us that you're with us again. That's odd. Are the spirits drawing a blank? You know what year he died? Yes. Okay. What year did you die?
Right there? Okay. Here's the second number. How do you think our new believers will react when they find out the spirits are having some technical difficulties? The third, one more number. Okay. You can take your blindfolds off. Now, what year did he pass away? 2010. So this should be conclusive evidence at this point. Now, the spirits did a fantastic job without the blindfolds, but with the blindfolds on, this is what I got when you went for the date from Grandpa, who was so clear before, right? Here's what you got. You got a J and a K, and you got 3 blanks that were on the middle of the wood. There was no numbers here, here, or here. Gerakan yang otomatis dan spontan dalam menulis bisa mengindikasikan bahwa tulisan tangan bersifat apa adanya dalam mengungkap apa yang ada dalam pikiran penulis, termasuk emosi, kepribadian, dan juga karakternya. Dalam penerapannya sendiri, grafoterapi sudah berkembang dengan cukup pesat seiring dengan perkembangan waktu. Terdapat 2 pendekatan dalam grafoterapi, yaitu teknik konvensional dan juga modern. Nah, dalam grafoterapi konvensional, teknik ini biasanya dipergunakan untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun atau fase pembentukan tulisan tangan, dan dilakukan dalam jangka waktu minimal 1 bulan hingga 6 bulan. Dilakukan dengan cara membentuk ulang atau membentuk kembali tulisan tangan disertai dengan konsultasi berkala. Sebagai contoh, bentuk T-bar pada huruf T yang rendah itu dilatih dan diubah, atau baseline yang turun, bentuk yang terlalu meruncing atau terlalu kaku, atau banyak hal lainnya. Intinya tidak ada tulisan yang benar-benar sempurna, hanya grafoterapi mengarahkan pada traits yang lebih positif dan berusaha untuk mengurangi traits yang negatif. Sedangkan dalam grafoterapi modern, biasanya grafologi digunakan hanya sebagai media identifikasi masalah dan nilai yang salah, atau sebagai media mencari live trap, sebagai media screening, kemudian dilanjutkan dengan wawancara dan sesi konsultasi dalam pendalaman tentang apa sih masalah yang dialami oleh klien tersebut. Baru kemudian dicarikan solusi yang tepat dan sesuai dengan pribadi klien itu sendiri. Kelebihan dari grafoterapi modern biasanya dari segi efektivitas dan juga efisiensi waktu, serta biaya. Teknik ini juga biasanya dikombinasikan dengan banyak teknik terapi yang terbaru, seperti cognitive behavior therapy, hipnoterapi, NLP, dan juga mindfulness. Jadi grafoterapi modern diharapkan lebih tepat sasaran dan juga tidak memerlukan waktu yang panjang seperti teknik konvensional. Biasanya jika teknik ini tepat dalam penggunaannya, maka hanya dibutuhkan 3-4 sesi terapi untuk bisa mencapai perubahan, atau bisa dilihat perubahan perilakunya atau kebiasaan yang diinginkan oleh klien tersebut. Sebelum lebih lanjut membahas tentang teknik terapi, saya akan memberikan pengetahuan tambahan, yaitu tentang mengenali gejala dari sebuah masalah psikologis atau biasa disebut sebagai psikodinamika symptoms. Dalam konsep mindfulness, kita mengenal manusia hidup dalam 3 ruang dan waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Dan ternyata akar dari banyak masalah pikiran atau masalah psikologis berasal dari 2 ruang dan waktu yang sebenarnya tidak nyata, yaitu ketakutan dan jebakan akan masa lalu yang padahal sudah terjadi dan tidak akan bisa kita ubah setiap kejadiannya, serta kecemasan dalam menghadapi masa depan yang padahal belum tentu akan terjadi. Dalam buku Miracles on Demand diungkap beberapa alasan dari masalah yang sering muncul dalam hidup kita. Masalah ini seringkali ada di pikiran bawah sadar kita atau dalam unconscious mind kita. Oleh karena itu, secara sadar kadang-kadang kita tidak bisa tahu alasannya begitu aja. Perlu pendekatan yang mendalam untuk memahami alasan dari sebuah perilaku atau kebiasaan buruk yang sering kita lakukan ataupun yang orang lain lakukan. Sebenarnya pikiran bawah sadar selalu bermaksud baik dan ingin melindungi kita dengan, dalam tanda kutip ya, caranya tersendiri. Namun kadang pikiran sadar kita tidak memahami. Oleh karena itu muncul banyak gangguan fisik ataupun gangguan emosional. Berikut adalah penjelasan dari psikodinamika symptoms yang bisa membantu Anda dalam mengidentifikasi apa sebenarnya masalah yang terjadi dan bagaimana teknik penyelesaian yang sesuai. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masalah yang berbeda juga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah self-punishment atau menghukum diri sendiri. Self-punishment.
Tanpa sadar kita seringkali menghukum diri sendiri untuk menghilangkan perasaan bersalah pada diri sendiri atau menghindari hukuman dari figur yang dipandang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Contohnya misalnya ya, ada kasus wanita yang tidak bisa menurunkan berat badan. Segala cara dan diet telah dicoba tapi nggak berhasil ya. Nah, setelah melalui proses konsultasi dan juga pendalaman ya, diidentifikasi ternyata ada yang salah di pikiran bawah sadarnya. Ia menghukum dirinya sendiri karena dulu pernah menikahi seorang pria yang tertarik karena bentuk fisiknya saja. Kemudian dia ditinggalkan gitu aja. Akhirnya tidak sadar ya, secara tidak sadar wanita ini berusaha untuk tampil tidak cantik lagi atau tidak menarik lagi agar dia menghindari pengalaman tersebut. Pengalamannya nggak mau terulang kembali di kemudian hari. Atau contoh kedua, seorang perempuan dewasa yang belum menikah dan seringkali gagal dalam menjalani hubungan. Padahal secara pencapaian dia sudah sukses dan standar dalam pasangannya juga nggak terlalu muluk-muluk ya, nggak punya standar yang terlalu tinggi. Ternyata setelah diidentifikasi lebih dalam ya, lewat pikiran bawah sadarnya, ditemukan bahwa perempuan ini pernah punya janji untuk membahagiakan orang tua dia dengan cara menjadi sukses. Namun sebelum dia sukses, orang tuanya itu meninggal. Akhirnya ia seperti terjebak ya dalam rasa bersalah dan juga menghukum dirinya sendiri tanpa sadar. Jadi dia terus mengejar sesuatu padahal dia nggak tahu dikejar untuk apa. Nah, biasanya ketika kita mengalami self punishment ini atau tindakan menghukum diri sendiri, punya rasa bersalah terhadap diri sendiri atau orang lain, teknik terapi yang cocok adalah lewat forgiveness terapi ya. Atau pelepasan emosi, biasanya lewat memaafkan diri sendiri. Psikodinamika symptoms yang kedua adalah past experience. Atau pengalaman masa lalu. Kejadian di masa lalu yang membekas, menyakitkan, dan tidak ingin terulang kembali bisa membangun sebuah tembok yang besar bagi mental dan juga perilaku seseorang. Jadi pada dasarnya, pikiran bawah sadar atau unconscious kita ingin mengamankan diri kita agar kondisi yang tidak nyaman itu tidak terulang kembali. Namun seringkali hal ini malah membuat kita menjadi terbatas dan juga pertumbuhan dan perubahan kita jadi terhalang. Sebagai contoh, seseorang yang pernah melihat kejadian yang menyakitkan, misalnya sebuah truk melindas tubuh seseorang sampai hancur tepat di depan matanya dia. Nah, kejadian ini membekas dan menjadi pengalaman traumatik secara psikologis. Nah, hal ini bisa menyebabkan seorang memiliki fobia atau takut yang berlebihan akan sesuatu. Kadang mengarah ke takut yang irasional ya. Nah, dalam hal ini fobianya terhadap truk. Ya. Kenapa? Karena tadi ingin mengamankan, ingin membuat kejadian yang sama atau menyakitkan itu tidak terulang kembali. Jadi meskipun truk yang dilihat nantinya truk biasa, bahkan nggak jalan ya, berhenti truknya, orang ini akan menjadi cemas, tetap takut ya. Karena tadi ya, fobia ini seperti satu ketakutan atau satu jenis pengalaman yang dirasa tidak masuk akal atau irasional. Nah, ketika klien kita menghadapi masalah seperti ini, biasanya teknik yang sesuai dalam terapi adalah teknik regresi. Atau kita kembali ke masa lalu, kembali ke pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut. Atau bisa pakai open screen terapi. Itu. Yang ketiga adalah internal konflik. Internal konflik atau konflik dengan diri sendiri ya. Sebagai seorang pribadi, kita tidaklah hidup sendiri dalam diri kita. Jadi ada beberapa sub kepribadian dalam diri kita atau biasanya disebut sebagai ego stage yang terus berinteraksi dalam diri kita juga. Jadi misalnya Anda melakukan sesuatu cuma ada bagian kecil Anda yang menentang atau menyetujui. Nah, itu berarti ada pertentangan batin atau konflik internal. Pada dasarnya jika ada bagian dari diri kita yang bertentangan walaupun keduanya sama-sama memiliki tujuan yang baik, jika bertolak belakang, ini akan menimbulkan masalah emosional, bahkan masalah mental kita. Kita menjadi nggak nyaman. Sebagai contoh ya, ada kasus seorang anak yang membenci ayahnya. Karena mungkin bercerai, kemudian meninggalkan ibunya begitu aja. Pergi dengan wanita lain. Nah, di satu sisi, ayahnya ini dulu waktu kecil tuh sangat baik sama dia. Jadi bersikap baik, pokoknya sangat baik. Nah, di sisi lain, anak ini benci sama ayahnya karena dia meninggalkan ibunya. Nah, jadi ada konflik internal. Satu sisi anaknya masih sayang sama ayahnya, satu sisi lagi ada kebencian.
Atau contoh lain, seorang pekerja yang selalu mengalami sakit kepala di akhir pekan ya atau di masa liburan. Nah, ternyata satu dirinya itu ingin berlibur sama keluarga. Nah, satu sisi yang lain tuh ingin terus bekerja. Jadi dalam diri dia itu ada konflik dan itu yang menyebabkan sakit secara fisik. Nah, biasanya kalau mengalami masalah seperti ini, teknik terapi yang sesuai adalah part terapi. Jadi kita mengarahkan pribadi orang tersebut untuk ketujuan yang paling baik. Walaupun dari dua kepribadian tersebut, dua ego stage tersebut, dua-duanya sama-sama baik biasanya. Ya, selalu bertujuan baik. Selanjutnya yang keempat adalah unresolved problem issue atau masalah yang belum terselesaikan. Masalah saat ini yang belum terselesaikan. Problem issue. Kebiasaan menunda pekerjaan serta ketergantungan dengan orang lain bisa jadi sumber kita tidak menyelesaikan tugas dengan benar. Hal ini juga bisa berangkat dari pribadi yang suka dibandingkan dalam mengerjakan sesuatu atau dianggap remeh dan dianggap tidak becus dalam mengerjakan pekerjaannya. Biasanya masalah yang timbul dari hal ini adalah gejala psikosomatis atau penyakit fisik yang disebabkan oleh kecemasan psikologis. Seperti contohnya sakit kepala ketika ngerjain sesuatu atau sakit perut atau mual ketika menghadapi hal yang seharusnya dikerjakan. Nah, biasanya ini psikosomatis ya masalahnya. Jadi masalah psikologis yang kemudian muncul dari bentuk fisik ya. Mual, sakit perut, sakit pinggang ataupun hal lainnya. Nah, teknik terapi yang sesuai biasanya kita menggunakan direct suggestion. Untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kelima adalah secondary gain. Atau adanya maksud tersembunyi. Setiap perilaku kita pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan, dan tanpa kita sadari, kebiasaan buruk dan nilai yang salah juga kita lakukan untuk menjaga kita, seperti yang saya sebutkan di awal-awal ya, untuk membuat kita lebih nyaman atau lebih tenang. Contohnya misalnya ada pertanyaan, apakah merokok itu baik? Nah, seorang perokok pun biasanya kalau sudah sadar itu akan jawab merokok itu memang nggak baik. Tapi memang entah kenapa dia masih lakukan. Atau misalnya judi itu baik nggak? Atau minum alkohol itu baik nggak? Nah, seorang penjudi dan seorang yang kecanduan alkohol juga secara sadar mereka biasanya bilang bahwa itu adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan yang ingin mereka lepaskan. Sebagai contoh, seorang yang ingin berhenti merokok dan tahu bahwa merokok itu tidak baik, masih belum bisa melepaskan diri dari kebiasaannya. Nah, ternyata ketika diidentifikasi lebih lanjut, merokok punya maksud baik, atau salah satu cara yang dia lakukan untuk melepaskan diri dari stres. Dan selama ada yang nyaman, atau selama belum ada cara lain, akan sulit bagi dia untuk melepaskan diri dari kebiasaan merokoknya. Jadi intinya, setiap kebiasaan buruk, setiap nilai yang buruk dalam diri kita, selalu punya maksud baik, dan selama maksud baiknya itu belum kita baca, belum terwujud, atau belum ada jalan lain untuk mewujudkan maksud baik tersebut, biasanya kebiasaan buruk ini atau nilai buruk itu akan menetap. Selanjutnya yang keenam adalah identification. Di awal sebenarnya saya sudah bahas tentang role model, kemudian ada KTP yaitu figur teladan yang buat nilai kita terpengaruh. Jadi identification adalah keinginan untuk menjadi sama seperti orang yang diidolakan, dikagumi atau dicintai. Bisa membuat seorang melakukan hal yang berlebihan atau malah tidak masuk akal. Hal ini ia lakukan agar menjadi sama seperti orang tersebut ya. Kalau masih ingat, ini masuk ke dalam poin teladan. Di modul awal sudah saya bahas, atau masuk ke dalam figur otoritas. Cara memasukkan sebuah belief system. Nah, kedua-duanya identification. Sebagai contoh, seorang yang ingin selalu menjadi nomor satu dalam hal apapun atau overachiever. Ternyata ia terobsesi untuk membuat orang tuanya kagum. Hal ini ia lakukan karena orang tuanya menaruh perhatian kepada kakaknya yang lebih berprestasi baik dan juga membuat bangga orang tua. Atau contoh lain misalnya, seorang dengan tubuh yang sudah ideal, masih melakukan diet ketat, bahkan berlebihan, menjurus ke gangguan makan. Ternyata hal ini disebabkan karena ia menyamai dirinya dengan sosok idola yang seorang artis. Jadi itu identification. Masih terkait dengan role model dan juga teladan, kita punya yang ketujuh yaitu imprint.
atau sebuah kepercayaan yang biasanya ditanamkan ke pikiran seseorang oleh figur otoritas juga, ya, figur otoritas secara berulang-ulang. Ya, ada repetisinya. Jadi 2 poin ini memenuhi poin sebuah belief system itu masuk ke dalam diri kita, kalau masih ingat ya. Contohnya misalnya orang tua, guru, kakak, atau intinya orang berpengaruh ya, seorang yang dipercaya. Makin sering kita mendengarnya, maka itu akan kita percayai dan menjadi nilai baru dan menetap. Dan kita gunakan sebagai dasar dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, orang tua yang menanamkan kepada anaknya cari uang itu susah. Contoh ini sudah pernah saya bahas ya di modul sebelumnya. Jadi diulang, direpetisi terus ya. Dan ketika dewasa, nilai itu menetap pada diri si anak sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang hemat, bahkan pelit, dan cenderung jadi mata duitan. Ternyata itu semua berakar dari pandangan dia bahwa cari uang itu susah, jadi harus dipertahankan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah 7 psikodinamika symptoms yang bisa kita ungkap sebagai alasan kenapa sih kita berperilaku kurang tepat atau punya beberapa kebiasaan buruk ya. Semoga ini bisa membantu Anda. Demikian pembahasan pada modul ke-13 tentang grafoterapi dan psikodinamika symptoms sebagai pendahuluan kita sebelum masuk ke dalam teknik terapi modern dalam grafoterapi. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu di video dan pembahasan berikutnya.